Kata dokter saya divonis penyakit kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul masalah serius. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600.000 kasus kanker serviks dengan 342.000 kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih 36.000 kasus dan 21.000 kematian akibat kanker ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti, umur saya 30 tahun. Saya menderita kanker serviks. Awalnya saya datang sebulan berturut-turut, gak berhenti-berhenti. Wanita pada umumnya kalau datang bulan itu paling 3 hari atau 7 hari. Ternyata saya sebulan berturut-turut tidak berhenti-berhenti. Akhirnya saya coba minum obat warung. Ternyata belum berhenti-berhenti juga. Ya akhirnya saya panik. Jadi saya berobat ke bidan. Dan setelah berobat ke bidan, saya disuruh ke rumah sakit. Pas sudah ke rumah sakit, akhirnya saya disuruh ke spesialis kandungan. Kata dokter saya divonis penyakit kanker serviks. Dokter menyarankan saya untuk operasi dan kemoterapi. Tapi saya bertanya kepada dokter, apakah ada jaminan kesembuhan? Ternyata dokter menjawab tidak ada jaminan. Dan saya memutuskan tidak mau operasi. Saya memutuskan untuk berobat pengobatan alternatif. Saya sudah mengunjungi beberapa tempat. Saya di sana dikasih ramuan dan obat-obatan. Ternyata hasilnya tidak ada hasilnya, tidak sembuh juga. Lelah, saya berobat kemana-mana, saya capek, saya putus asa. Akhirnya saya bercerita sama teman tentang keluhan saya, dan teman saya menyarankan saya untuk berobat ke Kisumo. Saya ikuti saran teman saya karena saya ingin sembuh. Akhirnya saya datang ke Kisumo. Beliau menggunakan metode transfer energi. Setelah saya datang ke Kisumo, pertama ada perubahan. Badan saya terasa enteng dan badan saya terasa enak. Akhirnya saya memutuskan balik lagi. Pada kunjungan yang kedua kalinya saya diberikan air. Sampai rumah saya minum. Tiba-tiba saya mengeluarkan gumpalan dan pendarahan hebat. Saya panik, saya kaget. Akhirnya saya memutuskan ke dokter kandungan. Saya bertanya kepada dokter, apakah penyakit saya tambah parah? Dan dokter menjawab, ada hal yang aneh. Ternyata penyakit saya sudah sembuh. Saya kaget, saya terharu, saya bersyukur kepada Allah, kepada keluarga, kepada King Sumo yang telah membantu melalui pelantara beliau. Terima kasih.